Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau melanjutkan Fisika kelas 12, masih membahas persiapan UTBK yang ketiga. Anak-anak, kalau kemarin saya sudah membahas nomor 16 sampai 19, maka sekarang saya akan membahas nomor 20 ya. Nah, nanti biar agak banyak, nanti saya lanjutkan bukan nomor 21, 22, tapi langsung ke 23. Saya gabungkan teori sama penjelasan sehingga dapat soalnya agak banyak. Paling nggak hari ini saya berharap bisa 4 soal ya. Jadi 20, 23, 24, 25 ya. Nah, nomor 20 ini yang penjelasannya agak panjang, saya bacakan. Ada gambar gitu ya, cermati gambar berikut, sudah saya gambar di papan. Sebuah sinar memasuki ujung datar sebuah balok kaca yang mempunyai indeks bias N. Nilai minimum indeks bias kaca N agar ya, semua sinar yang masuk dapat dipantulkan secara total atau pemantulan sempurna adalah N udara sama dengan 1. Baik anak-anak, perhatikan di sini gambarnya seperti ini ya. Nah, yang diharapkan berapa N-nya, berapa N kaca agar sinar yang keempat, sinar yang ketiga ya, 1 masuk kaca, di dalam kaca, keluar kaca, ini nggak sampai keluar begini, tapi sampai terpantul atau minimal sejajar dengan ini. Ini mulai akan terpantul. Ini sudah dikatakan siap terpantul atau siap menjadi pemantulan sempurna. Oke. Nah, sebelumnya yang ditanyakan adalah indeks bias dari kaca minimum ya, agar terjadi pemantulan sempurna. Sebelumnya saya ulas sedikit ya tentang pembiasan karena memang di video saya belum ada. Nah, ingat bahwa ini pembelajaran kelas 11 gitu ya, di akhir optik geometri ya. Di sini ada bahasan pembiasan ya. Pembiasan itu kalau ada sinar datang dari medium 1 ke medium 2. Dari N1 ini misalkan dari renggang, dari udara barangkali ya. Kemudian N2 rapat. Nah, kalau ada seperti ini, maka sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Kayak ini ya, dari udara menuju kaca gitu ya. Kondisi pertama. Nah, di sini ya. Jadi dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Cirinya adalah I adalah sudut datang, ini sudut datang lebih besar dari R. Ini sudut bias. Dibiaskan mendekati garis normal, dan yang namanya garis normal adalah ini. Ini adalah garis normal. Nah, kemudian kalau dibalik ya, dari rapat menuju renggang, N1-nya ini kan asal sinar ya, N2 yang dituju. Kalau dari rapat menuju renggang ternyata sinar datang ya, itu dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, ini normalnya gitu ya. Nah, jadi gitu ya, I-nya lebih kecil. Nah, yang terjadi pemantulan semuanya di sini ya, di sini. Nah, nanti ya. Jadi coba lihat sini. Kalau ini ya, dia dibelokkan mendekati garis normal. Belokkan dia, belok ke sini ya. Nah, ini sudut datanya ini ya. Ini dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, ke sini. Nah, gitu ya. Nah, semakin ini agak ke sana dikit, maka dia pasti sudah terpantul begitu ya. Nah, sekarang rumusnya. Hukum Snellius yang dipakai adalah N1 sin I1 sin I saja ya, sama dengan N2 sin R. N1 adalah indeks bias sinar datang. Nah, di sini. Jadi N1 kali sin I, nah di sini kan sudutnya I ya. Sama dengan N2, ini indeks bias yang dituju. Nah, N2 sin R. Ya, R-nya adalah sudut bias. Nah, makanya kalau misalkan kasus ini gitu ya, dari renggang ke rapat, dari udara menuju kaca,
Maka di sini adalah N udara sin I sama dengan N kaca sin R. Tapi kalau dari rapat menuju renggang, dari kaca menuju udara, maka di sini ada N kaca sin I sama dengan N udara sin R. Nah, begitu. Oke, sekarang tentang pemantulan sempurna. Kapan terjadi pemantulan sempurna? Maka ketika dari rapat menuju renggang, ya. Jadi sinar dari medium rapat, ya, menuju medium renggang, gitu ya. Nah, rapat ini adalah N1, ya, dan asalnya, renggangnya adalah N2. Nah, itu harus syaratnya. Nah, di sini dari kaca menuju udara. Nah, gitu ya. Dari kaca menuju udara. Kapan terjadi pemantulan sempurna? Saat R-nya sama dengan 90, ya. Saat sudut biasnya sama dengan 90. Nah, terjadi pemantulan sempurna, alfa 4-nya itu ya, alfa 4-nya 90. Nah, itu ya. Nah, kalau lebih dari 90 pasti ya. Ini awal mula terjadi pemantulan itu pada saat 90 sudah terkategori pemantulan sempurna. Nah, sekarang bisa kita lihat dari gambar itu ya. Maka kita perhatikan di sebelah sini. Ini dari rapat menuju renggang, ya. Sehingga kita bisa ambilkan rumus Snellius, maka asalnya dari kaca, maka di sini adalah N kaca. N kaca itu kan N saja ya. Nah, N kaca kita saja ya. Dikalikan sin alfa 3. Nah, ini kan sudah datanya di sini. Ya. Sama dengan, nah, yang dituju adalah N udara. Nah, kemudian sin alfa 4. Nah, gini ya. Kan R-nya alfa 4. Cuma karena tadi ada ketentuan terjadi pemantulan sempurna kalau alfa 4-nya 90, kalau terjadi seperti ini. Nah, jadi gitu ya. Maka kita dapatkan N kacanya adalah N, gitu ya. Terus sin alfa 3 sama dengan N udaranya 1, ada ketentuannya ini. N udaranya 1, ya. Terus sin 90, ya. Sin 90 juga 1. Nah, sehingga akhirnya kita dapatkan persamaan bahwa N dikalikan sin alfa 3 sama dengan 1. Ini yang persamaan pertama. Nah, sekarang kita lihat pada kondisi awal sinar, ya. Sekarang agar terjadi N minimum, ya, N kacanya ini N minimum. Nah, gitu ya. Maka alfanya itu harus 90. Alfa 1 itu harus 90, gitu ya. Nah, sekarang akhirnya kita dapatkan, ya, persamaan bahwa dilihat dari udara menuju kaca. Nah, jadi akhirnya N udara dikalikan sin alfa 1 sama dengan N kaca, ya. Kemudian dikalikan sin alfa 2 begini ya. Nah, N udara adalah 1. Nah, kemudian sin alfa 1 tadi kan syarat agar N minimum yang kita inginkan, maka di sini adalah 90. Ya, ini sin 90. N kacanya N, kemudian sin alfa 2. Sama, ini adalah 1. Sehingga kita dapatkan persamaan kedua bahwa N sin alfa 2 sama dengan 1. 1 sama dengan N sin alfa 2. Nah, sekarang lihat di sini. 1 sama dengan N sin alfa 3, 1 sama dengan N sin alfa 2. Berarti kita dapatkan bahwa N dikalikan sin alfa 2 sama dengan N dikalikan sin alfa 1.
alfa 3, maaf ya, alfa 3. Nah, jadi alfa 3, penghapusnya mana ya? Oh iya, ini ya. Jadi sin alfa 3. Ini kan alfa 3 ya. Ini alfa 2. Nah, n sama n kan hilang. Nah, sin sama sin juga sama hilang. Berarti alfa 2 sama dengan alfa 3. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kalau ada segitiga, anak, ada segitiga. Ini sudutnya adalah 180. Terus yang di sini, kalau saya lanjutkan, ini adalah siku-siku. Kalau siku-siku adalah 90. Berarti ini dan ini harus 90 karena sama dibagi 2, 45. Dari situ, dari gambar ya, karena alfa 2 alfa 3 sama, maka kita dapatkan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 45 derajat. Nah, kalau sudah tahu, maka kita bisa mencari n-nya. Boleh pakai ini, boleh pakai ini, terserah ya. Ambil aja salah satu. Jadi n dikalikan sin alfa 3-nya kan 45. 45 pakai ini misalkan ya, sama dengan 1. Jadi akhirnya n dicari, sin 45 adalah setengah akar 2 sama dengan 1. Jadi n akhirnya sama dengan 1 dibagi setengah akar 2. 2-nya naik kan anak? Sret. Nah, jadinya kita dapatkan 2 per akar 2 dikalikan akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah akar 2 kali akar 2 kan 2. Dengan 2 hilang, tinggal ini aja. Jadi akhirnya tinggal sama dengan akar 2. Jadi n-nya adalah akar 2. Itu minimal agar terjadi pemantulan sempurna. Ini yang nomor 20. Baik, saya lanjutkan, saya lompati dulu ya, biar lebih banyak yang bisa kita bahas ya. Jadi yang uraian agak panjang, satu soal aja, yang lainnya yang pendek-pendek. Nomor 23, saya bacakan. Manakah pernyataan yang sesuai dengan konsep termodinamika suatu gas? 1. Sejumlah gas bermassa tertentu pada temperatur gas tetap, ya ini saya tambahi ya, kurang tetap di sini ya, di buku ini ya, berbanding terbalik dengan volume V. 2. Gas tidak dapat diekspansikan pada volume tetap. 3. Untuk jumlah gas bermassa tertentu pada tekanan tetap ternyata volumenya V sebanding dengan temperatur mutlaknya T. 4. Persamaan gas ideal. Hukum biologi Gay-Lussac adalah P per V sama dengan nRT. Baik anak-anak, perhatikan pada papan ya. Di sini sudah tak tuliskan tadi, tak singkat-singkatkan gitu ya. Untuk membahas termodinamika sudah saya jelaskan detail di kelas 11 semester 2, semester genap ya, bab 1. Bahwa hukum biologi Gay-Lussac itu adalah PV sama dengan nRT. Nah, berarti pernyataan 4 ini salah gitu ya. Saya berikan contoh gini ya. Nah, oh iya, sebelumnya saya ingatkan ABC-nya adalah demikian ya. Kalau 1, 2, 3 benar itu adalah A. Kalau 1, 3 benar itu B. Kalau 2, 4 benar itu C. Kalau 4 saja benar itu D. Kalau 1, 2, 3, 4 benar itu adalah E. Nah, nah baik ya. 4 sudah ya. Sekarang kita masuk ke 1. Pada saat suhunya tetap, maka P sebanding dengan 1/V. Gitu ya, berbanding terbalik namanya ini. P berbanding terbalik dengan V itu boleh tuliskan P sebanding dengan 1/V. Baik, dari biologi Gay-Lussac ini, PV sama dengan nRT, N konstanta, karena ini kan jumlah mol gas, konstan. R, konstanta gas umum, konstan. Kalau T-nya tetap, maka semua ini tetap. Maka akhirnya bisa kita tuliskan, ya, ini, bahwa PV adalah konstan. Nah, C itu konstan ya, konstan atau K ya. Nah, kalau PV konstan, maka P-nya berarti sebanding ya. Nah, ini nggak boleh sama dengan sebanding ya, 1/V. Nah, gitu ya.
sebanding, ya, itu sebanding super V. Nah, betul ya, nomor 1 betul. Oke. Nomor 2, gas tidak bisa diekspansikan pada V tetap. Ya salah. Ya, bisa aja. Pada V tetap boleh, pada tetap boleh, pada tekanan tetap boleh. Bisa. Berarti nomor 2 salah. Nomor 3, untuk tekanan tetap, maka apakah terjadi V sebanding dengan T? Kita lihat di sini. Sekarang kalau P-nya tetap gitu ya, maka akan kita dapatkan tinggal V dengan T. Nah, V-nya sebanding dengan T. Dapatnya caranya begini. Ya, kita kelompokkan yang apa namanya? Yang tetap itu ya. Ya, jadi untuk yang nomor 3, kan jadinya begini. Jadi V per T, nah gini ya, sama dengan NR per P. Nah, jadi yang P-nya tetap digabungkan dengan NR. Nah, jadi gini. Sehingga ini jadinya adalah konstan. Atau tetap. Konstan atau tetap. Nah, kalau seperti ini, maka akan berlaku bahwa V sebanding dengan T. V sebanding dengan T. Pindah ke sini. Nah, jadi nomor 3 adalah benar. Jawabannya 1 dan 3 benar, maka jawabannya adalah B. Nah, itu ya. Nomor 23. Selanjutnya nomor 24 gitu ya. 24, cermatilah beberapa faktor berikut. 1, daya bunyi. 2, luas. 3, jari-jari. 4, intensitas, taraf intensitas. Manakah faktor yang mempengaruhi intensitas bunyi? Gini anak-anak, bahasan bunyi, kalau ada sumber bunyi, misalkan kalau bom meledak begitu ya, maka itu suaranya akan menyebar ke sekitarnya dan sebarannya berupa bola. Jadi ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu sama berupa bola. Nah, makanya rumusnya adalah bahwa I sama dengan P daya bunyi, ini ya daya bunyi ya, per A. A-nya ini adalah luas daerah yang dilewati bunyi berbentuk bola, luas bola. Atau dengan kata lain, intensitas bunyi adalah P per 4 PR kuadrat. Nah, karena ini luas bola. Jadi kita lihat aja, daya bunyi betul kan, berpengaruh kan pada intensitas daya bunyi. Jadi ini betul. Yang kedua adalah luas berupa bola, betul, luas bola, luas sekitar sumber bunyi ya. Nah, betul. Jari-jari, ya jari-jari bola atau jarak sumber bunyi ke pengamat gitu ya. Betul juga. Nah, yang keempat salah. Karena taraf intensitas itu dicari dari intensitas. Jadi tidak bisa taraf intensitas berpengaruh pada intensitas, tidak. Tapi intensitas berpengaruh pada taraf intensitas. Jadi gitu ya. Makanya 4 salah. Karena bukan berpengaruh pada intensitas, tapi justru intensitas berpengaruh pada taraf intensitas ya. Baik, berarti jawabannya adalah 1, 2, 3 benar. Maka untuk yang ini ya, jawabannya adalah A. Nah, begitu ya. Jawabannya adalah A. Nah, sekarang masih satu lagi, 25 ya, 25. Saya bacakan. Perhatikan beberapa faktor berikut. 1, kecepatan sumber bunyi. 2, kecepatan pengamat. 3, frekuensi sumber bunyi. 4, kecepatan bunyi di udara. Manakah faktor yang berpengaruh besar frekuensi yang didengar oleh pengamat? Berarti frekuensi pengamat ya, pendengar, terhadap sumber bunyi yang berada di sekitarnya. Begini anak-anak, ini bahasan adalah efek Doppler. Jadi bagian gelombang bunyi yang terakhir ya. Di video saya mungkin sekitar ya 2-3 video lagi baru bahas itu ya. Doppler itu membuat perumusan begini. Fp sama dengan V. V ini adalah kecepatan dapat bunyi di udara plus minus V pendengar, kecepatan pendengar, dibagi dengan V kecepatan dapat bunyi di udara plus minus V sumber dikalikan, kurang ini ya, dikalikan F sumber. Nah, jadi dikalikan F sumber.
dikalikan F sumber, frekuensi sumber bunyi. Nah, sehingga apa yang berpengaruh? Lihat di sini. Kecepatan sumber betul. Nah, kecepatan sumber betul. Kemudian kecepatan pengamat atau pendengar betul. Frekuensi sumber betul. Kecepatan bunyi di udara betul. Jadi 1, 2, 3, 4 benar semua. Jawabannya adalah E. Nah, begitu anak-anak. Itu kira-kira pembahasan video kali ini, dapat 4 soal ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.